Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Nababan seringkali mengajar yang aneh-aneh ya, apalagi kalau berkaitan tentang kekristenan. Nah, kali ini dia menafsirkan Alkitab sama dengan cara ketika dia menafsirkan kitab sucinya. Jadinya aneh dan menyesatkan gitu ya. Alkitab ngomong apa, dia tafsirkan apa. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat Injil mengatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi, ya, kambing-kambing juga harus dimurtadkan itu. Makanya dijaga itu, kucing, jangan sampai, hati-hati, jangan sampai jumpa misionaris, nanti dimurtadkan kucing itu, bahaya. Loh. Oh my goodness. Kalau kita melihat video tadi, lucu ya Ustadz Nababan ini ya. Dia tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya. Dia tadi mengatakan bahwa semua makhluk di langit dan di bumi ini sujud kepada Allah, katanya dia kan. Makanya kucing, kemudian kambing, sapi itu adalah Islam karena mereka sujud. Nah, tapi kenapa kok hanya kambing, sapi, dan juga kucing? Bagaimana dengan babi dan anjing gitu ya? Mereka kan juga makhluk. Nah, di sini kelihatan Ustadz Nababan ini pilih-pilih atau tebang pilih dalam menafsirkannya. Tapi ketika dia menafsirkan Alkitab, lain ceritanya. Dia menafsirkan Injil Markus pasal 16 ayat 15 dengan cara yang salah. Bunyinya demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Loh kan? Beritakan Injil ke segala makhluk, hati-hati nanti kalau ada misionaris, sapi, kambing, bapak ibu dimurtadkan, katanya dia ini. Ini kan aneh ya. Ini orang tidak mengerti Alkitab, tapi berusaha lebih mengerti daripada orang Kristen. Jadi tafsirannya ngawur. Yang dimaksud segala makhluk di sini itu ya tidak termasuk anjing, kucing, babi, tidak termasuk. Karena binatang itu tidak membutuhkan kabar keselamatan dari Tuhan. Binatang tidak membutuhkan pengampunan dosa. Lalu makhluk yang mana yang dimaksud? Ya manusia. Karena manusia ini berdosa. Jadi manusia ini butuh pengampunan dan pendamaian dengan Tuhan. Jadi siapa makhluk yang dimaksud? Adalah manusia, tidak termasuk binatang. Jadi kalau manusia ketika dikabarkan Injil mereka percaya, pasti mereka akan menjadi berkat bagi segala makhluk. Nah, di sini Ustadz Nababan itu hanya curi ayat sepenggal-penggal ya, tapi dia tidak membaca konteksnya secara keseluruhan. Kalau kita melihat di konteks ini, itu konteksnya Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri ke murid-muridnya. Dan juga ke 11 murid, itu dicatat di ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi, Yesus juga menampakkan diri ke 11 muridnya. Lalu memberi perintah di ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat selanjutnya itu jelas loh ya. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, di sini kalau Injil diberitakan kepada binatang itu sangat tidak mungkin. Karena binatang tidak akan memahami gitu ya berita Injil keselamatan, dan mereka tidak akan percaya karena mereka tidak mengerti gitu. Jadi di sini siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini berbicara mengenai manusia berdosa. Jadi ketika dikabarkan Injil keselamatan, barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Tapi yang tidak percaya, mereka akan dihukum, masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi ini arti ayat ini, bukan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nababan tadi itu ya. Jadi gimana? Jangan tebang pilih ya. Kalau menafsirkan kitab sucinya aja baik-baik, begitu menafsirkan kitab suci orang lain, ngawurnya minta ampun. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.